Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, siswa kelas 7 MTSN 6 Tabalong. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran matematika tentang bentuk pecahan ya. Bersama Bapak Yudaram Al-Fajar SPDGR. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Nah, sebelumnya kita buka dulu dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? 1. Kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk pecahan. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang menyederhanakan pecahan. Kemudian kita akan mempelajari tentang membandingkan pecahan. Oke, kita masuk materi yang pertama tentang bentuk-bentuk pecahan ya. Kita masuk ke materi yang pertama tentang bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa ditulis A per B. A sebagai pembilang, B sebagai penyebut. Jadi yang di atas namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Contoh 3 per 4, 11 per 12, 11 per 23, dan 5 per 30. Ya. Perhatikan pada 5 per 30, 5 sebagai pembilang dan 30 sebagai penyebut ya. Oke, kita lanjut ke pecahan campuran. Pecahan campuran itu seperti pecahan biasa, cuman ada bilangan normal di depannya. Pecahan biasa dengan pembilang itu yang di atas ya, lebih besar daripada penyebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Oh, bagaimana caranya? Perhatikan. Ini Bapak mengubah dari pecahan biasa dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Caranya seperti ini. Misal Bapak punya 4, 1 per 3. Itu caranya adalah seperti ini ya. 3 dan 4 itu dikali dulu. Ya. Jadi kita kali 3, 4 itu dikali. Kemudian hasilnya tadi akan ditambahkan dengan bilangan yang di atasnya. Bilangan di atasnya berapa? 1 ya. Maka caranya tadi adalah 3 dikali 4 hasilnya 12, kemudian ditambahkan 1. Nah, baru ditulis jawabannya di atas ya. Oke, perhatian seperti ini di sini sudah Bapak tuliskan 4 kali 3, 4 kali 3 ditambah 1 itu sama dengan 12, lalu tambah 1 hasilnya adalah 13. Perhatikan Bapak punya contoh seperti ini. 3 2 per 5. Maka kita kalikan dulu dari bawah ke samping. 5 dikali 3, kemudian ditambahkan 2. Nah, seperti ini. 5 dikali 3, hasilnya 15. Hasilnya ditambahkan dengan bilangan yang di atasnya. Maka 15 tambah 2 hasilnya adalah 17 ya. Maaf, di sini Bapak salah tulis. Di sini seharusnya 5 ya. 17 per 5. Oke, mari kita lanjut. Sekarang mengubah dari bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Ingat, pecahan biasa yang bisa diubah ke bentuk pecahan campuran adalah pecahan yang pembilangnya atau bilangnya di atasnya lebih besar daripada yang di bawah. Contoh di sini adalah 13 per 5. Sebenarnya caranya itu adalah 13 dibagi 5. Itu berapa sisanya gitu ya. Jadi 13 dibagi 5 itu cuma bisa 2. Kemudian sisanya adalah 3. Tapi biar lebih paham, Bapak tulis seperti ini. Kan bilangan di bawahnya 5 ya. Nah, maka 13 ini akan kita bentuk dari kumpulan-kumpulan 5. 13 itu berasal dari 5 tambah 5, 10. Kemudian masih belum sampai ya. 5 tambah 5, 10. Tinggal tambah 3, baru hasilnya 13. Maka 5 di sini ada 2, Bapak tulis jadi 2 dikali 5, ditambah 3. Maka didapatlah sama dengan 5-nya 2 kali ya. Maka di sini bilangan yang di depannya akan kita tulis 2, sisanya tadi 3 per 5. Pernya tidak diubah ya. Perhatikan bahwa punya 25 per 4. Oke, langsung saja kita data. 25 ini 4-nya ada berapa? Tulis ya. 4-nya ada 1, 4 tambah 4, 8, masih belum cukup. Tambah 4, 12, tambah 4, 16, tambah 4, 20, belum sampai 25, tambah 4 lagi, 24, nah tinggal tambah 1 ya. Tinggal tambah 1, baru hasilnya 25.
4-nya ada berapa? Ada 6. Maka Bapak tulis 6 dikali 4 baru ditambah 1. 6 ini yang akan jadi bilangan aslinya yang depan pecahan. Maka ditulis 6, 1 adalah sisanya akan masih ditulis di atasnya. Jadi 6, 1/4 ya. Oke, kita lanjut ke pecahan desimal. Pecahan desimal itu adalah pecahan yang paling sering kita temui ya dalam perhitungan matematika. Ciri khas pecahan desimal adalah dia punya koma. Seperti ini dibaca 23,45. Sekarang bagaimanakah cara mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa? Perhatikan contoh berikut. Punya 33,1. Perhatikan, jika satu angka di belakang koma itu maka dia artinya per 10 ya. Maka seperti ini, 3,1 itu sama dengan 31/10. Kenapa Pak per 10? Karena cuma ada satu angka belakang koma, yaitu 1. Ingat 31/10. Oh, di atasnya lebih besar. Bisa diubah ke bentuk pecahan campuran. Ubah ke bentuk pecahan campuran. 31/10. 31 itu berasal dari 3 kali 10. 30. Biar jadi 31 tambah 1. Maka bentuk pecahan campurannya adalah 3, 1/10. Oke, sekarang 0,31. 0,31, lihat ada berapa angka belakang koma? Ada 2 ya, ada 3 dan 1. Jika 2 angka belakang koma, maka dia artinya per 100. Maka 0,31 itu sama dengan 31/100 ya. Sekarang ada lagi yang di sini 23,45. Langsung ditulis saja bilangannya 23/45 per, lihat ada berapa angka belakang koma? Ada 2 ya, ada 4 dan 5. Maka jadi per 100. Oke, kita masuk ke pecahan persen. Pecahan persen biasanya menggunakan lambang persen ya. Nah, ini lambang persen anak-anak. Biasanya bilangan yang kita temui ada 30%, ada 50% dan juga 100%. Nah, ini contohnya. 40% akan Bapak ubah menjadi pecahan biasa. 40%, sebenarnya persen itu ada singkatannya ya, Kak. Persen itu ada kepanjangannya ya. Persen itu singkatan dari per 100. Cuma sen itu bahasa Inggris ya gitu ya. Bisa sen itu artinya 100. Jadi persen itu artinya per 100. Jadi 40% itu sama dengan 40/100. Tinggal Bapak sederhanakan. Bagaimana cara Bapak menyederhanakannya? Wah, ini ya. 40/100, nolnya Bapak coret dulu. Nah, Bapak coret 1 di atas, 1 di bawah. Sisa 4/10 ya. 4/10. 4 dan 10 itu sama-sama bisa dibagi 2. Maka Bapak bagi 2. Di sini 4 dan 2 itu dibagi 2. 10 kali 5 itu juga dibagi 2. Maka disederhanakannya menjadi 2/5. Begitu juga dengan 120%, itu berasal dari 120/100. Karena persen itu artinya per 100. Bapak sederhanakan di sana. Nah, ini Bapak coret nolnya dulu. Sisa 12 dan 10. Sama-sama bisa bagi 2. 12 bagi 2, 6. 10 bagi 2, 5. Ya. Oke, sekarang kita ubah dari bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan persen ya. Perhatikan, punya 3/4. Bagaimanakah cara mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan persen? Maka cukup dengan dikalikan 100% ya. Berlaku untuk pecahan biasa dan juga desimal. Perhatikan, 3/4 akan diubah ke persen, yaitu dengan cara dikali 100. Nah, ini bagaimana Pak cara menghitungnya? Seperti ini nak ya. 100 kita bagi dulu ke bawah. Itu dibagi 100 dibagi 4, hasilnya 25. Baru 25 dikali 3, hasilnya adalah 75 ya. Hasilnya 75. Nah, jadi caranya seperti itu. 100 dibagi 4, lalu dikalikan 3.
Ulangi lagi, tadi 100 ke bawah dibagi, kemudian dikali dengan yang di atasnya. 100 bagi 4, 25, 25 kali 3, 75. Maka didapat jawabannya adalah 75%. Sekarang 0,45 akan diubah jadi persen. Sama caranya itu dengan dikalikan 100. Nah, kalau desimal lebih mudah. Desimal itu jika dikalikan 100, maka cukup menggeser koma 2 kali ke kanan. Perhatikan 0,45 itu komanya Bapak geser 0,45 ya. Digeser 1 kali ke sini komanya jadi 0, nah, komanya Bapak geser ke sini. Ini kan dari sini ya. Geser sekali ke sini. Maka dibacanya 4,5. Geser lagi ke sini 1 kali. Maka dibacanya 45. Karena anggap aja ya titik yang merah ini koma. Yang di kanannya kan sudah tidak ada angka, maka cukup dibaca 45, lalu tambahkan tanda persen, dibaca 45% ya. Oke, kita lanjut dengan menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan ini sebenarnya gampang-gampang ya, tidak ada susahnya. Hanya kita harus tahu pembagi yang pas. 3/6. Bagaimanakah cara menyederhanakannya? Kita pikirkan dulu nih, 3 dan 6 sama-sama bisa dibagi berapa? Oh, sama-sama bisa dibagi 3 apa? Apakah bisa? Nah, mari kita coba. Ini ya soal-soalnya. Kita bagi 3, coba. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Maka bentuk sederhana dari 3/6 adalah 1/2 ya. Maaf Bapak salah tulis, yang benar adalah 1/2. Jadi dibagi dengan bilangan-bilangan yang bisa dibagi yang di atas dan di bawah. Namanya itu sebenarnya EPB ya, cuma kita lebih mudah seperti itu nyebutnya. Sekarang 24/30 sama-sama bisa dibagi berapa ya? Pak, bisa dibagi 2 Pak. Oh ya boleh nak, bisa dibagi 2. Tapi angka lebih bagus jika pembaginya adalah bilangan yang lebih besar dan sama-sama bisa dibagi. Perhatikan 24 dan 30 itu sama-sama bisa dibagi 6 ya. Maka di sini 24 bagi 6 hasilnya 4, 30 dibagi 6 hasilnya adalah 5. Oke, sekarang lanjut kita ke soal berikutnya adalah 72/48. 72 dan 48 bisa dibagi berapa ya? Aduh, ini agak besar ya angkanya ya. Ini kira-kira bisa dibagi 9 ya. Oh, bisa dibagi 8. Maaf. Coba kita bagi 8 dulu. 72 dibagi 8. Hasilnya 9. 48 dibagi 8 hasilnya 6. 9 dan 6. Wah, ini masih bisa nih. Dibagi berapa ya? Dibagi 3. Oke, maka sekali lagi kita bagi 3, 9 dibagi 3 hasilnya 3, 6 dibagi 3 hasilnya 2. Nah, ketika anak-anak Bapak menemui pecahan seperti ini, yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, ubah ke bentuk pecahan campuran. Ya. Seperti ini, 3/2 itu berasal dari 1 kali 2, maaf ya anak ya, sini 1 kali 2. Kenapa jadi 2? Karena penyebutnya adalah 2 ya. Jadi 1 kali 2 ditambah 1. Maka pecahan campurannya adalah 1/2. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana membandingkan dan menguraikan pecahan. Ada 2 kasus yang akan Bapak ajarkan. Yang pertama ada soal yang seperti ini. Tentukan hubungan 2 pecahan berikut dengan memberi tanda. Ini tanda apa ya? Ada yang tahu cara baca ya? Ini tandanya lebih dari. Kalau ini kurang dari. Sekarang Bapak jelaskan nanti cara menggunakan tandanya. Ada 2 soal nih. Berilah tanda di antara 2 pecahan berikut ya. 4/5 dan 2/5. Nah, perhatikan di sini penyebutnya sudah sama nih. 5. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung bandingkannya. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, kita tidak perlu lagi melihat yang di bawah, cukup kita perhatikan yang di atasnya saja. Sekarang perhati atasnya ada 4 dan 2. Yang manakah yang lebih besar?
4 atau 2? 4 yang lebih besar ya. 2 yang lebih kecil. Maka tandanya adalah berarti 4/5 itu lebih dari 2/5. Sekarang bagaimana Pak cara nulisnya? Nah, sekarang biasanya banyak yang bingung nih. Tandanya seperti apa, Pak? Seperti ini atau seperti ini? Nah, ayo yang mana? Caranya seperti ini ya. Caranya itu, nah ini adalah mangga ini. Letakkan ujung yang runcingnya ini ke bilangan yang lebih kecil. Nah, itu cara mudahnya. Oke, perhatikan sekarang 4/5 dan 2/5 yang mana yang lebih kecil? 2/5. Maka runcingnya kita letakkan di situ. Maka tandanya seperti ini. Oke, bisa dipahami? 4/5 dibacanya 4/5 lebih dari 2/5. Jadi biar mudah letakkan yang runcingnya itu ke pecahan atau bilangan yang lebih kecil. Oke, sekarang contoh kedua. 4/7 dan 3/5. Nah, ini tidak bisa langsung kita bandingkan. Ini harus kita samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya sini ada 7, ada 5. Caranya seperti ini ya, Kak. Cara mengubahnya biar sama bagaimana, Pak? Nah, caranya kita silangkan. Ini kan penyebutnya 5 ya. Nah, 5 akan kita kalikan ke lawannya. Atas bawah. Sedangkan ini 7 ya. Nah, 7 ini akan kita kalikan ke lawannya. Kalikan ke 5 dan juga ke 3. Seperti ini dia akan bertukar. Perhatikan 4/7 atas bawahnya dikalikan 5. Kenapa Pak dikali 5? Dia mengikuti penyebut punya lawannya ya. Penyebut punya lawannya kan sini 5. Nah, maka yang di sampingnya dikalikan 5 atas bawah. Kemudian yang di sampingnya 3/5 tadi 3 dikali 7, 5 juga dikali 7. Kenapa Pak jadi dikali 7 keduanya? Dia mengikuti penyebut yang punya lawannya tadi. Oke, sekarang setelah dikalikan, perhatikan. Nah, 4 dikali 5, 20. 7 kali 5, 35. Maka 4/7 tadi berubah jadi 20/35. Begitu juga dengan 3 dikali 7 hasilnya 21. 5 kali 7 hasilnya 35. Jadi 3/5 tadi sudah berubah menjadi 21/35. Nah, sekarang di sini sudah ketahuan nih. Di bawahnya penyebutnya sudah sama, bisa langsung kita bandingkan. 20 dan 21, yang mana yang lebih kecil, yang mana yang lebih besar? Nah, 20 lebih kecil, 21 lebih besar. Sekarang tandanya kita beri seperti ini atau seperti ini. Ingat, letakkan runcingnya di bilangan atau pecahan yang lebih kecil. Ya. Maka tandanya seperti ini, 20/35 dan 21/35 itu yang lebih kecil 21 ya, 20 ya. Tandanya seperti ini. Nah, ya tinggal kita tulis kembali ke atasnya. Maka kita dapat 4/7 dan 3/5 itu tandanya adalah kemana nih? Ke situ ya, ikutin. Nah, berarti 4/7 kurang dari 3/5. Kita tidak bisa menentukan tandanya sebelum kita menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Oke, karena kita lanjut. Sekarang mengurutkan pecahan. Ada soal seperti ini misal. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Waduh, pecahannya campur nih. Ada yang pecahan biasa, ada yang pecahan desimal, ada yang pecahan persen, ada pecahan campuran. Nah, di sini caranya adalah kalian harus ubah dulu ke satu bentuk pecahan. Samakan dulu bentuk pecahannya biar kalian tahu urutannya yang mana yang lebih besar, yang mana lebih kecil. Bapak punya saran. Saran Bapak itu paling mudah ubah ke bentuk persen. Karena apa? Karena jika kita mau mengubah ke bentuk persen, cukup dengan mengalihkan 100%. Ya. Seperti ini. Nah, tadi kan bilang pecahan pertamanya 2/5. 2/5 kita ubah jadi pecahan persen dikali 100. Maka caranya 100 dibagi 5, 20. 20 dikali 2, 40. Maka 2/5 tadi jadi 40%. Oke, lanjut. 0,47 jadikan persen dikali 100%, berarti kalau desimal tadi itu digeser 0,2 kali.
Jadi geser komanya 2 kali, 0,47 geser ke sini jadi 4,7, digeser sini jadi 47. Maka 0,47% jadi didapat 0,47 dikali 100% itu didapat 47%. Sekarang 28% tidak usah diubah, sudah bentuk persen. Nah, ini 1/3. Cara mengubah jadi persennya seperti ini, tetap dikali 100%. Cuman kita pisah ya. 1 ini dikalikan persen, kemudian 1/3 juga dikalikan persen. Nah, seperti ini 1, kasih kurung ya biar mudah. Nah, ini jadi dikalikan 1/1, satunya dikali 100, ini 100. Kemudian 1/3-nya juga dikali 100. Ini caranya seperti ini ya. 100 dibagi 3, harus bagi 3 berapa? Kalau bisa malah bokoma. Sudah. 100 bagi 3 itu naklah 33,33333 gitu ya. Cukup ditulis 33,3%. Dikali 1 yang di atasnya, ya tetap 33,3. Maka 1/3 itu sama dengan 133,33%. Nah, sekarang kita bandingkan. Bapak punya 40%, punyanya 2/5. Bapak punya 47%, punyanya 0,47. Bapak punya 28%, dan Bapak punya 133,33%. Dimintanya tadi mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Mana yang lebih kecil? Yang paling kecil dari 3 ini. Dari 4 ini ya, 40%, 47%, 28%, dan 133,33%. Yang lebih kecil yang mana? Yang itu ya. Nah, ini. Ini yang lebih kecil, berarti ini yang nomor 1. Kemudian, nah ini yang nomor 2. Itu yang nomor 2 ya. Nah, ini yang nomor 2. Oh, ini yang nomor 3. Ini nomor 4. Maka urutan yang benar adalah dari yang kecil ke besar 28%. Kemudian nomor 2 tadi 40%, jangan tulis 40% ya, kembalikan. 40% tadi adalah 2/5, maka ditulisnya 28%, 2/5, 47% tadi punyanya 0,47. Kemudian 0,47, selanjutnya yang paling besar adalah 133,33%. Itu punyanya 1/3. Maka urutan yang benar adalah ini ya. Oke, anak-anak, demikian pelajaran kita tentang bentuk pecahan. Silakan kembali ke grup WhatsApp. Cek grup WhatsApp kalian, nanti ada latihan soal yang Bapak kirimkan. Saran Bapak, kalian bisa mengerjakan latihan soalnya sambil ngecek kembali grup ini, video ini ya, biar lebih paham. Oke, terima kasih sudah mengikuti pelajaran matematika hari ini. Bapak doakan mudah-mudahan berkah ilmu yang kalian terima. Jika masih belum paham, silakan ulang lagi videonya. Boleh berdiskusi dengan teman. Jika ada yang masih belum paham juga, tanyakan di grup WhatsApp ya, biar kita bisa berdiskusi. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.